Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, dan juga sahabat gendon dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto dari NAKS The Institute of Quantum and Technology, naksda.com. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai LMS yang ada di web sabdasakti.com. Apa sih LMS itu ya? Jika Anda melihat kepada Wikipedia, LMS adalah singkat dari Learning Management System ya, terkait dengan adanya penggunaan aplikasi software atau perangkat lunak yang digunakan dalam pembelajaran sistem online ya. Inilah sistem yang kita gunakan di website sabdasakti.com ya. Jadi ini menggunakan sistem software untuk kelangsungan pelajaran yang ada di website ini ya, pelajaran kelas gendam online ya. Oke. Dalam tutorial kemarin sudah cukup jelas saya terangkan mengenai aspek daripada LMS ini ya. Ini dalam tutorial ini akan saya berikan tambahan lagi mengenai pentingnya validitas email dalam LMS di sabdasakti.com ya. Yang saya gunakan untuk akun simulasi adalah akun dengan nama K Sabda Pamungkas, emailnya gendamdigital@gmail.com ya. Untuk semua member gendon perlu diperhatikan bahwa kita memberikan aturan baru ya. Semua member lama apapun levelnya wajib mengulang kelas jika ingin membaca materi di web sabdasakti.com ya. Sebagaimana sudah Anda ketahui bersama bahwa sudah banyak siswa yang tergabung di kelas sabdasakti.com yang di website ya, sudah ada ratusan. Dulunya semuanya adalah di Telegram berlangsungnya. Nah, kemudian ada migrasi besar-besaran sebelum event Jakarta kemarin ya, sekitar bulan 10 ya. Bulan Agustus, September ya, bulan 8 9 ya, bulan 8 9 10 kita ada migrasi besar-besaran. Artinya apa? Siswa yang ada di Telegram saya himbau untuk masuk ke website ya. Yang masuk ke website tidak hanya siswa yang aktif di kelas, tapi juga siswa-siswa yang sudah lama banget tidak muncul di kelas juga masuk di website. Dan semuanya saya upgrade langsung membershipnya masuk ke level master gendon ya, karena memang semuanya sudah level master dan sudah mencapai peringkat master dan sudah lulus istilahnya di Telegram ya. Nah, cuma ketika masuk di website itu kan mereka belajar secara sendiri-sendiri, baca sendiri-sendiri, belum terstruktur. Makanya dalam bersamaan dengan adanya gendon batch 12 ini, maka semua member lama apapun levelnya saya wajibkan mengulang kelas. Apa sih manfaatnya? Satu, supaya mereka belajar cara belajar yang baru. Ini sebuah pemahaman baru, pengenalan baru ya. Kedua, lebih terstruktur ya. Dan ketiga adalah untuk pendalaman siswa itu sendiri. Materi kita di naksda.com terkait dengan program Sabda Sakti ya, itu boleh diulang berkali-kali, berratusan kali, bukan hanya satu kali saja. Jika Anda ingin semakin powernya semakin ampuh istilahnya, semakin efektif dan efisien ilmu yang dimiliki, maka Anda diperbolehkan mengulang-ulang kelas. Nah, ini saya berikan aturan baru ini demi siapa? Demi siswa itu sendiri, supaya apa? Supaya dia dapat kembali mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah pernah dia dapatkan itu step by step, sehingga jika dulu ada kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam berlatih, ini sekarang dapat disempurnakan lagi dan dapat lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi untuk siswa lama memang saya anjurkan untuk memulai dari awal sama dengan siswa baru ya. Demi apa? Demi kebaikan dan kemajuan siswa itu sendiri. Sedangkan untuk siswa baru perlu diperhatikan bahwa baca baik-baik aturan yang ada di website sehingga Anda dapat melakukan proses dengan benar dan baik, sehingga perjalanannya lancar. Materi-materi yang ada di website, setiap akhir daripada materi ada dua jenis pertanyaan dan tugas ya. Satu yang bersifat checkpoint. Kalau yang bersifat checkpoint ini Anda hanya sekedar klik sudah dibaca, atau klik DC sudah atau belum, untuk pertanyaan sederhana ini tanpa perlu saya evaluasi, Anda sudah dapat melanjutkan pelajaran ke pelajaran berikutnya. Sedangkan pertanyaan dan tugas yang versi kedua adalah bersifat evaluasi ya.
evaluation question, artinya pertanyaan yang harus dievaluasi dulu. Jadi Anda setelah mengirimkan laporan jawaban daripada tugas dan latihan Anda, maka nanti saya yang melihat sebagai guru, saya akan memantau dan melihat apakah hasil yang Anda lakukan ini sudah sesuai dengan realita, apakah hasilnya ini sudah cukup bagus dan sebagainya. Sehingga jika ini saya nilai sudah cukup bagus, maka barulah Anda dapat diluluskan dan masuk ke pelajaran selanjutnya. Tetapi jika dinilai kurang bagus hasilnya, maka Anda akan diberi tugas untuk mengulang lagi latihan di level itu, atau bahkan disuruh mengulang mulai dari level awal, ya. Jadi ini semua dilakukan adalah demi kebaikan siswa itu sendiri, ya. Demi kebaikan siswa itu sendiri. Karena apa? Ingat, ya. Ini adalah ilmu kehidupan. Maka penguji atau guru Anda yang asli adalah kehidupan Anda sendiri. Jadi perlu diperhatikan, di sini saya hanya bertugas saja. Ilmu gendon adalah ilmu-ilmu kehidupan. Apa yang saya berikan ujian ini hanya ujian-ujian sederhana. Karena penguji atau guru Anda yang asli nantinya adalah kehidupan Anda sendiri, ya. Adalah kehidupan Anda sendiri. Itu yang akan menguji diri Anda. Jika selama Anda dalam latihan-latihan di kelas ini ternyata tidak berhasil dengan baik, maka ilmu-ilmu Anda akan tidak berfungsi dan tidak bermanfaat di dunia nyata. Karena yang menguji kehidupan Anda adalah kehidupan Anda sendiri. Yang menguji ilmu Anda adalah kehidupan Anda sendiri, alam semesta, dunia, dan juga Tuhan. Itu yang akan menguji Anda, bukan saya. Saya di sini hanya bertugas saja, membantu Anda di kelas pelatihan. Nah, pelatihan yang sebenarnya adalah di mana? Di dunia luar. Ibarat kata dalam filosofi Kempo, saya pernah ikut bela diri, namanya bela diri Kempo, ya. Saya lupa bahasa Jepang, ya. Cuma saya ingat bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Lebih baik berdarah di tempat, lebih baik mandi keringat di tempat pelatihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Jadi dalam filosofi Kempo, saya pernah membaca filosofi seperti ini, ya. Lebih baik mandi keringat di tempat latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Ya, karena memang ini terkait dengan ilmu bela diri, ya, terkait dengan ilmu bela diri. Saya pernah belajar di Shorinji Kempo ini dulu, ya, waktu masa saya masih sekolah SMA, udah lama banget, ya, tahun 90-an. Ya, itu pun dulu masih sabuk putih saja, ya. Ya, untuk silat, ya, ibaratnya itu untuk karate. Kempo itu semacam perpaduan antara semacam istilahnya ada teknik keras dan teknik lunak, ya. Jadi terkandung juga gulat dan juga karatenya ada di Kempo, ya. Filosofi adalah lebih baik mandi keringat di tempat latihan, di dojo istilahnya, daripada mandi darah dalam pertempuran. Ilmu gendon juga begitu. Lebih baik saya suruh mengulang kelas mulai dari awal dan lain sebagainya, Anda hanya capek, ya. Tapi efeknya adalah skill dan kemahiran Anda semakin meningkat dengan baik. Itu kan, ya. Semakin diulang, semakin baik. Ingat rumus daripada 21 hari penguasaan materi, ya. Rumus 21 hari bahwa sel neuron, ya. Sel neuron antar dua sel neuron ketika mereka terhubung akan membentuk yang namanya sinaps. Nah, sinaps inilah yang mewakili satu skill. Nah, sinaps ini terbentuk secara sempurna kurang lebih selama 21 hari. Ini penelitian dari para ahli neuron, ya, neuropsikologi, ya, kalau nggak salah namanya, ya. Jadi akan terbentuk sangat bagus jika dilakukan selama 21 hari. Satu skill mewakili satu sinaps. Nah, ibarat membuat jalan baru, ya. Ini kalau sering diulang di jalan yang sama, akhirnya kan lancar, itu kan. Nah, sama seperti itu. Jadi
pelatihan ini fungsinya semuanya adalah demi kebaikan dan kemajuan Anda, dan semakin membuat Anda semakin mudah dalam menapaki kehidupan, semakin sukses dalam menapaki kehidupan, gitu ya. Jadi semua ini, rule ini adalah demi kebaikan siswa itu sendiri. Yang menguji ilmu Anda adalah kehidupan. Apakah Anda dapat menapaki kehidupan ini dengan baik, dengan mudah, dan dapat mewujudkan cita-cita Anda? Maka itu adalah kehidupan Anda yang akan menguji. Saya di sini hanya sekedar bertugas saja di tempat pelatihan, ya. Yang lebih menguji Anda adalah kehidupan. Oke, cukup dipahami ya mengenai hal-hal mendasar ini ya. Sekarang kita simulasikan apa sih pentingnya validasi email dalam list LMS yang ada di sabdasakti.com. Saya masuk ke akun ini ya, ke akun simulasi, yaitu Ki Sabda Pamungkas yang sudah masuk ke paket membership Basic Gendon ya. Paket membershipnya adalah Basic Gendon. Ini dapat dilihat di profile yang juga terlihat ya. Oke, kita langsung masuk ke premium member ya. Dalam pembaruan sistem yang sekarang, di premium member area sudah tidak ada lagi menu backdoor, menu untuk langsung bagi member lama untuk masuk ke halaman master member area dan lain sebagainya. Yang ada adalah menu menu silabus yang terbaru atau yang menggunakan sistem LMS tadi ya. Oke, saya klik di ini supaya lebih luas tampilannya. Ini kan di halaman dashboard bersifat iframe. Saya klik di sini supaya lebih luas ya. Oke. Jadi di sini sudah saya jelaskan bahwa ini tambah-tambahan penjelasannya ya. Oh, di kelas kurikulum sepertinya penjelasan yang lebih lagi ya. Oke, saya lanjut nanti aja. Jadi di sini untuk Di sini untuk backdoor sudah tidak lagi ada ya. Backdoor sudah tidak lagi ada, sehingga supaya Anda agar dapat belajar di sini, maka mau tidak mau Anda harus melewati pelajaran yang bersifat LMS ini. Oke, langsung saja saya simulasikan. Saya sekarang klik materi level 1 Basic Gendon materi 1. Materi 2 belum saya klik karena materi 1 belum saya jalankan. Oke, saya klik materi 1. Oke, saya masuk di materi 1. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi yang saya cari tadi ternyata di sini tutorial lengkapnya ya. Jadi begini, ini tutorial yang saya sudah sampaikan versi lengkap. Tutorial cara baca di sabdasakti.com sudah saya berikan di sini cara videonya. Ini yang seri 1 yang kemarin ya. Kemudian ini yang seri kedua. Nah, integrasi kelas Gendon ini yang perlu Anda baca dan Anda pahami bahwa terdapat 3 platform kelas dalam pelatihan Gendon, yaitu Telegram, Facebook, dan website ya. Jadi semuanya saling terintegrasi ya. Dan Anda harus pelajari baik-baik yang ada di sini ya. Laporan terkirim dalam 3 formulasi, yaitu dikirim di form di artikel jika ada formnya, yaitu ini yang dimaksud adalah terkait dengan pertanyaan yang bersifat ini tadi ya. Pertanyaan yang bersifat evaluation question ya. Jadi kalau ini Anda harus kirim laporan di website ya. Kalau checkpoint kan tidak ada. Dan kemudian dikirim ke kelas ya. Misalnya kelasnya masih basic ya di basic. Ini kan kelas basic ya di basic. Laporannya di sini ya. Ini kan laporan di sini ya. Laporan juga di sini. Dan laporan selain di kelas juga ke akun saya secara pribadi. Jadi selain dikirim di mana di kelas, juga nanti dikirim di akun saya secara pribadi ya. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, mengapa 3 kali laporan dan sebagainya, ini demi penyempurnaan diri Anda sendiri. Semakin Anda sering membaca laporan Anda sendiri, maka akan terbentuk anchor yang kuat terhadap prestasi Anda, dan itu sangat baik bagi perkembangan Anda, dan itu sebagai wujud rasa syukur Anda atas hasil prestasi Anda sendiri. Dan kedua, dengan semakin Anda membaca materi-materi yang sudah pernah Anda lakukan, dengan membaca laporan-laporan Anda dan juga laporan kawan yang lain, maka hasilnya akan semakin luar biasa. Ilmu Anda akan semakin sempurna. Kalau saya hanya menggunakan sistem LMS saja, maka kelas yang ada di Telegram dan yang ada di Telegram itu tidak diperlukan sebenarnya. Anda cukup isi form yang ada di akhir seperti ini. Anda cukup hanya isi form ini saja umpamanya, maka sudah cukup. Tinggal saya menilai dari sini ya. Dari mana? Dari gradebook ini ya. Cukup saya nanti menilai dari gradebook ini, maka sudah cukup.
Tapi efeknya apa? Ada beberapa efek daripada pelatihan yang tidak tercapai kalau saya hanya menggunakan teknik ini. Di sini, Anda tidak hanya membaca laporan Anda sendiri. Anda tidak hanya membaca laporan Anda sendiri, tetapi juga Anda membaca hasil laporan dari kawan-kawan. Nah, ini manfaatnya dan fungsinya adalah membuat Anda akan menjadi termotivasi. Itu loh. Ya. Terjadi namanya sharing map. Terjadi yang namanya jamaah, the power of jamaah, kekuatan jamaah akan terjadi di situ. Ini kita masih untuk saat ini kita menggunakan platform Telegram. Seandainya platform Telegram ada masalah, kita bisa menggunakan platform yang lain. Jadi Telegram adalah forum untuk komunitas. Nah, ini komunitas pembelajaran. Manfaatnya kita melaporkan di situ adalah supaya hasil yang Anda raih semakin bagus, semakin luar biasa. Itu sebabnya Anda walaupun sudah melaporkan laporan di sini, jangan hanya membaca laporan milik Anda sendiri, tapi baca juga laporan hasil teman-teman yang lain. Ini dibaca. Laporan teman-teman yang lain dibaca. Kenapa? Prestasi yang mereka dapatkan itu juga akan menjadi bagian dari diri Anda. Jadi luar biasanya kekuatan jamaah, kekuatan komunitas ya, kekuatan bersama. Ini adalah ini. Jadi umpamanya si A hasilnya mendapat nilai 100 atau perkembangannya sangat bagus sekali. Terus Anda hanya mendapat nilai 40. Nah, ketika Anda membaca laporan si A yang mendapat nilai 100, maka entah kenapa tanpa alasan jelas di alam bawah sadar Anda akan terjadi sebuah proses upgrade. Sehingga kemampuan Anda meningkat hanya dengan membaca itu saja, ya. Pelajaran ini sebenarnya sudah pernah saya berikan di kelas publik dulu ya, waktu ada generasi kristal terkait dengan penularan vibrasi. Karena vibrasi itu bisa menular. Itulah sebabnya kenapa Anda juga wajib bersyukur atas prestasi orang lain. Ketika ada orang yang berhasil, ketika ada orang lain sukses, maka Anda sebaiknya apa? Sebaiknya ikut juga bersyukur. Alhamdulillah luar biasa ini, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga tertular, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Mudah-mudahan berkahnya juga mengalir ke saya dan sebagainya. Ya, jadi vibrasi itu menular itu loh. Jadi ketika ada orang lain berhasil, hati Anda cek feel-nya. Kalau feel-nya adalah iri dengki, maka Anda akan dijauhkan daripada prestasi seperti itu. Tapi kalau dalam hati Anda merasa ikut bahagia, ikut bersyukur, maka vibrasi bahagia dan pencapaian yang dicapai oleh orang lain itu akan membuat diri Anda juga meningkat frekuensinya. Itulah vibrasi bisa menular. Makanya ini latihannya. Dari laporan-laporan ini saja sudah membawa efek positif bagi diri Anda. Cukup dengan ikut membaca hasil latihan temannya dan ikut bersyukur atas hasil yang diraih oleh temannya, maka prestasi Anda sendiri juga akan meningkat. Itu ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Ini di level ini materi pertanyaannya adalah bersifat evaluasi ya. Jadi butuh yang namanya evaluasi dari saya. Oke. Apakah Anda sudah menghubungi Master Eda juga atau di Telegram dan sudah tergabung di kelas Basic and Down? Ini harus jujur ya. Kalau Anda jawab belum ya belum. Kalau Anda jawab sudah ya sudah. Artinya apa? Kalau memang belum terhubung dengan saya, maka itu artinya Anda tidak lulus di materi ini. Maka jika Anda ingin lulus, maka Anda hubungi saya di Telegram. Walaupun itu siswa lama sekalipun. Jadi umpamanya Anda siswa lama sudah di sini batch yang terdahulu, saat Anda memulai ini, Anda harus menghubungi saya dulu untuk minta izin itu loh. Fungsinya itu di sini. Anda hubungi saya di Telegram, Pak, saya ikut kelas kembali mengulang di kelas sabdasakti.com ya. Minta izinnya. Nah, itu. Izin itu bukannya kok saya itu gila hormat, tidak. Itu sebenarnya adalah pemberitahuan nanti supaya saya memudahkan Anda ketika saya cek di sini bahwa Anda juga ikut di sini itu loh. Jadi itu bukannya masalah ini itu ya. Masalahnya adalah terkait dengan evaluasi yang di sini, saya supaya tahu siapa-siapa siswa lama yang ikut mengulang di sini, itu kan ya. Nah, di situ ya. Jadi fungsinya adalah silaturahmi dan juga sebagai pemberitahuan. Dan ini adalah syarat awal supaya apa? Data-data diri Anda lengkap. Umpamanya katakan saya sudah menghubungi. Jadi kalau mau di sini Anda menjawab belum ya, maka Anda tidak lulus. Tapi kalau Anda menjawab sudah, tetapi kenyataannya di Telegram belum, ya Anda juga tetap tidak lulus itu ya. Jadi harus jujur. Di sini kalau jawab sudah ya, di Telegram juga harus sudah menghubungi saya dan juga sudah masuk ke kelas Basic and Down. Harus aktif lagi di kelas Basic and Down. Di sini nomor ID Anda tuliskan ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian nama Anda siapa ya. Kemudian nomor HP.
Kemudian alamat. Kalau alamat ini sebaiknya lengkap ya, karena terkait dengan pendataan awal lagi nih ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau untuk saya. Kalau lebih lengkap lagi kita bisa kalau tambahkan RT RW ya. RT kedua RW 1 nomor 16 itu alamat rumah saya. Silakan kalau mau berkunjung ke sini. Nah, saya ini ditulis ya, maka kita kirim laporan ya. Nomor ID sudah, nama sudah, nomor HP sudah, kemudian alamat sudah lengkap dan plus kode posnya juga sudah ada. Baru kita kirim. Nah, laporan Anda telah terkirim ke Master Guru. Jika Anda dinyatakan berhasil pada tahap ini, Anda dapat mengakses materi Anda selanjutnya. Nah, sebelum ini selesai maka kita tidak dapat mengakses ini. Oke. Apa efeknya di dalam di sini ya? Apa efeknya? Oke. Kita cek di sini. Nah, di sini Kisah Sabda Pamungkas akan muncul ini ya. Butuh yang namanya manual grade required. Jadi selama dia tidak saya luluskan, maka saya yang di sini tidak akan dapat lanjut ke materi selanjutnya. Ini yang harus Anda perhatikan ya. Saya tidak akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Sekarang ini saya nilai bagus hasilnya umpamanya. Saya cek di Telegram oke, dia sudah ketemu saya di Telegram. Dia juga bagus laporannya. Terus perhatikan untuk laporan di sini jangan gunakan untuk laporannya jangan gunakan emoticon ya seperti tanda tangan nyembah atau emoticon senyum, jangan ya, nanti sistem tidak dapat membaca laporan Anda. Jadi apa adanya seperti biasa ini aja ya. Oke, di sini sudah saya nilai umpamanya 100 nilainya ya. Ini jawabannya alamat lengkap sesuai bagus, saya nilai 100. Nah, ini sudah saya nilai 100. Maka Sabda Pamungkas sudah lulus untuk level ini, nilainya 100 gitu kan ya. Nah, oke, coba saya cek di sini. Saya refresh. Nah, saya mendapat nilai apa? Nilai Anda untuk materi adalah 100 untuk menyelesaikan materi minimal 50%. Jadi nilai minimal untuk lulus itu 50 gitu loh. Nah, saya dapat 100, maka ya tidak hanya lulus tapi juga luar biasa itu kan. Bahwa saya dapat nilai 51 saja, maka saya lulus gitu loh ya. Jadi kalau umpamanya nilainya di bawah 50, maka kita mengulang lagi dan mengirim laporan lagi itu kan ya. Jadi umpamanya nilainya di bawah 50 ya diulangi lagi laporannya, dikirim ulang. Nah, nanti saya nilai lagi baru akan saya luluskan. Nah, terus terkait dengan ini tadi pentingnya validasi email ya. Ini ya perlu Anda perhatikan ya. Di sini di email saya. Oke. Saya saya refresh. Ini email laporan sebelah. Ini Sabda Sakti. Saya akan ada laporan di email saya bahwa siswa yang bernama Sabda Sakti Pamungkas sudah menyelesaikan materi 1. Pertanyaannya itu ya terkait dengan tiket masuk Gendon ya tadi. Pertanyaan tadi memang sifatnya adalah sebagai tiket masuk untuk ke materi Gendon. Jadi materi start ini adalah tiket masuk. Ini saya terapkan untuk apa? Seandainya ada orang yang bisa terdaftar di member sini ya tanpa setahu saya, kemudian tahu-tahu dia masuk level basic, maka dia tidak akan bisa membaca selanjutnya tanpa seizin saya. Itu yang terpenting. Jadi ini juga untuk proteksi daripada konten kita yang ada di website ya. Sebagai tiket dan juga proteksi. Nah, di sini ada laporannya ke saya. Wah, siswa ini loh namanya ini loh sudah masuk lah. Makanya kalau semua saya nggak tahu ya saya cek di sini, saya masuk ke gradebook tadi ya. Oke. Terus untuk saya sendiri bagaimana? Coba saya cek di sini ya, inbox saya. Kalau sudah lulus. Nah, kalau saya sudah lulus, saya akan dapat email. Ini kan Sabda Sakti tiket Gendon pada Genam Online. Loh. Hai Kisah Sabda Pamungkas, nilai tiket Gendon Anda adalah, wah ini tidak nampak. Kalau terdapat biasanya nilai 100% ya. Untuk nilai itu untuk laporan yang Anda kirim. Nah, coba saya refresh. Hasilnya kurang bagus ya. Jadi oke. Yang tertampil biasanya ini adalah nilai 100%. Contoh ya, ini kan barusan untuk simulasi yang baru tadi. Contoh simulasi yang kemarin adalah di sini ya.
Contoh simulasi yang kemarin. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada ya, Sabtu Pamungkas nilai laporan hari ke-1 Anda adalah 100%. Jadi seperti itu ya. Kalau tadi ini tidak tertampilkan tadi ya, mungkin ada gangguan sinyal internet sehingga tidak tampil sempurna ya. Di sini juga nilainya juga ada. Jadi itulah pentingnya email itu, gunakan alamat email yang benar. Pentingnya email itu betul-betul ini tuh gunakan alamat email yang betul. Kenapa? Setiap kita berhasil menyelesaikan satu materi dan lulus atau tidak lulus, maka kita akan mendapatkan kiriman laporan di mana? Di email kita itu loh. Kita akan mendapatkan email di sini, kita akan dikirim email. Hasil Anda pada ini bagus ya. Ini untuk Start Basic Gendon, judul kuisnya atau judul pertanyaan adalah tiket ya, karena terkait dengan tiket masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini nilai saya bagus ya kan, nilainya tadi adalah 100 ya kan, nilai 100 ya. Padahal minimal 50 udah lulus. Ya, oke. Jadi ini adalah pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan yang bersifat evaluasi ya, evaluasi. Bersifat evaluasi question. Jadi tanpa ada penilaian dari saya, maka Anda tidak dapat lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kalau umpamanya kita mau lihat hasilnya, kita cek di sini. Nah, cuma ini bentuknya PDF kalau tidak salah ya. Jadi kalau umpamanya Anda pengen ngeprint, bisa cek di sini. Kalau Anda pengen tahu perkembangan hasil paten Anda, bisa lihat di year progress. Ini belum bisa muncul year progressnya. Kita lanjut di sini ya. Nah, ini sudah ada muncul year progress. Jadi kalau umpamanya Anda pengen tahu progres perkembangan paten Anda dapat lihat di sini ya. Perkembangan dari pada hasil latihan Anda terlihat di sini. Anda sudah mencapai materi sudah berapa persen ya? Baru 2% dari materi ya kan ya. Anda baru dapat satu materi saja ya kan, yang ini belum semua. Ini untuk pelajar yang ini sifatnya adalah checkpoint question ya. Inilah yang disebut dengan checkpoint question ya. Seperti ini. Checkpoint question. Jadi cukup Anda klik sudah dibaca, sudah dilihat, sudah dipelajari dan dipahami, maka cukup Anda klik sudah dibaca. Nah, untuk ini tidak ada di sini, tidak ada harus saya setujui, di sini tidak ada harus saya setujui dulu ya. Di sini tidak ada aturannya harus saya setuju dulu dan sebagainya ya. Tidak ada. Karena apa? Anda secara otomatis akan maju terus ya. Anda secara otomatis akan maju terus masuk ke materi selanjutnya tanpa harus melewati persetujuan saya itu ya. Jadi itu yang disebut dengan checkpoint. Checkpoint Anda dapat melanjutkan materi pelajaran tanpa harus dinilai ya, tanpa harus dinilai. Oke, saya lanjut materi selanjutnya. Oke. Di sini juga pertanyaan bersifat checkpoint. Karena apa? Ini terkait dengan materi-materi yang bersifat kognitif, materi-materi yang bersifat pengetahuan dan pemahaman. Jadi jika sudah dipahami, ya sudah cukup, lanjut ke materi selanjutnya. Ini juga masih materi checkpoint ya. Jika Anda sudah cukup paham, baca. Ini dicentang ya, diklik sudah dibaca. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini juga sebenarnya masih bersifat checkpoint juga pertanyaan ini. Jadi tidak jika ini kita jawabnya benar, otomatis lanjut. Kalau jawabnya salah, berarti kita harus mengulang-ulang. Saya cuma ada 3 pilihan. Ini juga bersifat checkpoint saja. Pertanyaan yang bersifat checkpoint tidak harus saya turun tangan langsung yang di sini ya. Tidak harus saya turun tangan langsung, ini sudah ada. Saya centang. Ini jawaban benar ya. Dapat nilai 100. Nah, saya bisa lanjut. Kalau semuanya tadi salah, maka saya tidak bisa lanjut ya. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ini sudah Ini sudah masuk materi checkpoint untuk evaluasi, bukan checkpoint kalau yang di sini. Sudah, karena sudah terkait dengan praktek ya. Apakah Anda sudah mengirim laporan di kelas basic Gendon? Sudah atau belum? Ya kan, kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Kalau belum ya secara otomatis tidak saya luluskan. Anda tidak akan saya berikan izin untuk masuk ke materi selanjutnya. Karena apa? Akan saya cek di sini. Kalau di sini ternyata belum ada laporan masuk, ya bagaimana saya mau meluluskan? Itu kan
Berarti kan Anda bohong di sini jawab di sini jawab sudah tapi kenyataannya belum, ya. Atau di sini menjawab belum, lah bagaimana saya lulus kan belum jawab, ya kan ya. Oke, saya anggap sudah. Ya, saya jawab sudah. Saya kirim laporannya. Lah, ya kan? Jadi kalau pertanyaan itu bersifat harus ada penilaian dari guru, maka Anda akan mendapatkan yang seperti ini. Laporan Anda telah terkirim ke master guru. Jika Anda dinyatakan berhasil pada tahap ini, Anda akan dapat mengakses materi saja. Jadi di sini sudah titik istilahnya portal di mana harus saya cek lagi, ya. Akan muncul di tempat saya seperti ini, ya. Saya refresh, ya. Saya refresh di sini. Saya refresh siapa saja yang membutuhkan penilaian saya lah. Akan masuk ini, ada beberapa orang yang masuk ke saya kan lah. Contoh ini adalah tadi, ya. Jadi di sini kelihatan Kisah Sabda Pamungkas sudah mulai di level 1 sudah, yang di anotasi sudah, yang sifatnya multiple choice tadi sudah. Ini laporan hari ke-1, ya kan. Nah, ini saya cek. Kalau ternyata di sini jawabnya Pak sudah, ya kan. Saya cek di sini di kelas basic and down. Apakah dia sudah mengirimkan laporannya atau belum, ya kan? Apakah dia sudah mengirimkan laporan atau belum? Kalau dia sudah mengirimkan laporan, ya, maka ini saya centang lulus 100%. Nah, kalau ternyata dia jawab sudah tapi ternyata tidak ada, mungkin dia siswa lama, ya kan? Dia siswa lama. Sudah Pak, kapan? 2 tahun yang lalu, ya kan? Atau saat dia masih di kelas, maka tidak lulus. Karena ini adalah program seperti saya bilang tadi, mulai dari awal. Jadi kalau Anda memang mau memulai pelajaran ini, ya harus laporan lagi seperti semula di level basic, gitu ya. Karena untuk kelas-kelas batch 1 dan sebagainya itu berbeda kurikulumnya, makanya supaya dia juga ikut belajar lagi, mengulang lagi supaya materi apa yang dia kuasai semakin bagus, ya. Siswa sudah batch 1 itu dulu kurikulumnya tidak selengkap sekarang, gitu loh. Makanya kenapa dia sekarang harus mengulang lagi di sini? Ya karena di situ, ya, supaya dia juga ikut merasakan perkembangan terbaru, ikut merasakan hasil daripada ini, dan dibolehkan mengulang dengan free, gratis, ya. Itu kan luar biasa, ya. Jadi siswa lama boleh mengulang dengan apa? Dengan free dan gratis tanpa membayar Rp1 sekalipun. Padahal seperti Anda ketahui, ya, membangun sistem website seperti ini tidak murah dan tidak mudah, ya. Satu, tidak murah. Memang butuh biaya mahal untuk membangun sistem seperti ini. Membangun sistem seperti ini biayanya tidak murah. Terus kemudian membuat sistem seperti ini juga tidak mudah. Tidak banyak ahli yang dapat membuat sistem LMS di Indonesia. Dan itu pun kalau dihubungi mungkin biayanya sangat-sangat mahal sekali, ya. Seumpama dia disuruh untuk membuat sistem seperti ini, ya, untuk kelas kita. Umpama dia disuruh dimintai jasanya untuk membangun ini, mungkin bisa sampai puluhan juta itu untuk membangun sistem seperti ini. Nah, ini saya kerjakan sendiri dengan bantuan Mas Arif Hidayat, ya, sebagai via hosting. Alhamdulillah sudah bisa mencapai hasilnya seperti ini. Sehingga Pak, lah Anda siswa lama, saya beri kesempatan di sini mencicipi dan juga memperdalam ilmu Anda dengan sistem yang terbaru, dan itu gratis saja, itu loh, ya. Nah, ini kan sudah pelayanan yang luar biasa buat Anda, itu loh, ya. Oke. Sekarang saya masuk di sini tadi. Saya sudah masuk ke materi yang pertama. Di sini tadi saya sudah diluluskan. Oke, saya coba saya refresh. Oh, sudah belum saya luluskan tadi, ya. Oke. Yang ini, yang Sabda Pamungkas. Oke. Saya anggap dia sudah masuk, ya. Saya sudah luluskan di sini, ya. Yang sudah saya save, ya. Tadi belum saya luluskan, ya. Makanya belum kelihatan. Oke. Sekarang saya refresh. Karena di situ tadi saya sudah diluluskan, di sini saya refresh. Nah, sudah kan, ya. Saya sudah bisa lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang saya cek progres latihan saya. Perkembangan latihan saya cek. Sudah masuk ke 15% dari materi. Dan ini sudah sampai ke materi yang ke nomor 6. Tinggal yang belum saya selesaikan dalam materi yang nomor 7, ya kan? Ini belum saya selesaikan. Ini sudah dicentang begini, berarti sudah saya selesaikan. Ini secara otomatis dari sistem, ya. Ini progresnya kita bisa dapat lihat di sini. Nah, ketika kita sudah dapat penilaian dari kursus seperti tadi, maka kita akan dapat lagi yang namanya inbox, gitu loh, kita, ya. Nah, ini kan kita yang untuk multiple choice itu judul kuisnya adalah kirim laporan, ya. Kirim laporan. Nah, di sini kita sudah dapat nilai, ini kan sudah muncul 100%, ya. Tadi kan saya ada 3 kuis yang penting, yaitu
yang pertama tadi saat kirim alamat, yang kedua saat memilih jawaban pilihan ganda multiple choice tadi, ini betul ya. Dan kemudian yang terakhir tadi adalah lapor hari ke-1, jawab dengan saya, jawab dengan sudah, itu juga mendapat nilai 100 ya. Nah, jadi setiap saya mendapat nilai dari sini, maka nilai-nilai itu akan terkirim ke email saya. Makanya disitulah perlunya kita memberikan alamat email yang betul. Jika alamat email ini salah, maka penilaian ini tidak akan terkirim ke alamat email Anda. Anda cek kembali berkali-kali ya tidak masuk. Dan kemudian yang penting juga, ketika pertama kali Anda bergabung di sabdasakti.com, ketika email yang dari Sabda Sakti ini masuk ke spam, ya, umpamanya masuk ke spam di sini, maka segera tandai sebagai bukan spam. Dengan demikian untuk email selanjutnya dia akan selalu masuk ke inbox. Tetapi kalau masuk ke spam terus Anda biarkan, maka semua email ini akan masuknya kemana? Masuk ke spam terus, gitu ya. Maka Anda harus betul-betul memahami mengenai behavior atau perilaku daripada email supaya kedepannya Anda dapat belajar dengan baik dan dapat memantau pelajaran Anda. Selain Anda dapat memantau dari sini, Anda juga dapat melihat nilai-nilai yang saya berikan untuk hasil latihan Anda di email Anda. Maka itu sebabnya sangat penting sekali menggunakan email yang valid, yang betul, sehingga perkembangan hasil latihan Anda dapat Anda pantau ya. Yang untuk hasil selain itu, Anda juga wajib rajin aktif di kelas ini, sehingga nanti jika saya berikan tambahan-tambahan advice ya dan sebagainya, Anda dapat mengikuti. Dan juga di sini Anda dapat saling berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain. Jika ketika hasilnya luar biasa dan sebagainya, maka Anda akan dapat menghasilkan hasil yang baik. Karena apa? Setiap siswa itu punya keunikan masing-masing ya. Setiap siswa punya keunikan masing-masing dan punya daya persepsinya masing-masing. Nah, di situ loh. Kadang-kadang kita ada yang namanya sharing map. Kita menjadi saling berbagi pengetahuan, saling berbagi pengalaman. Ibaratnya kalau orang tidak mengerti sendirian, maka dia selamanya tidak mengerti. Tapi kalau orang tidak mengerti, kumpul sama tidak mengerti dari lain daerah, itu akhirnya jadinya malah dua orang yang agak sedikit mengerti. Lah, jadi ketika dua orang yang agak sedikit mengerti ini ditambah ada seorang pembimbing di situ, maka yang tidak mengerti kumpul dengan yang tidak mengerti akan menjadi sedikit mengerti, dan ketika ada tambahan guru di situ akan menjadi sangat mengerti dan menjadi pandai. Nah, itu loh ya. Itu perlunya komunitas berjamaah, itu di situ bedanya. Nah, di sini dengan level Telegram ini kita kalau mau replay hasilnya juga enak ya. Kalau mereplay di mana di Telegram itu lebih mudah jika daripada di platform chatting yang lain. Di sini enak ya. Kalau kita umpamanya saya mereplay hasil latihannya ini ya, teman kita ini, maka saya cukup di sini, cukup saya berikan evaluasi seperti ini ya. Nah, ini saya berikan penilaian ya. Ini saya berikan penilaian terkait dengan materi ini. Klik, enak ya kan? Jadi ini kan siswa lain juga tahu ini jawaban saya untuk siapa, kan tinggal klik di atasnya. Jawaban saya ini untuk ini, itu kan ya. Jadi asiknya di Telegram itu di situ ya. Kita bisa mereplay kepada masing-masing. Ini kan ada banyak orang lah. Bagaimana saya menjawabnya supaya tidak salah paham ya kan, di sini. Jadi saya mereplay kepada orang itu. Jadi ini adalah replay daripada ini. Nah, itu kan di situ kan ya. Nah, jadi sudah cukup dipahami ya mengenai platform kelas kita, sudah makin dipahami dan kenapa email ini penting sekali. Harapan saya siswa ini sudah tidak lagi gaptek ya. Gaptek itu artinya gagal paham dengan teknologi itu ya, ketinggalan teknologi banget. Masalah email saja tidak paham ya. Ya saya tuh maklum itu ya dengan kondisi siswa. Karena apa? Awalnya kelas kita hanya ada di Telegram, modalnya cuma modal nomor HP sudah bisa ikut kelas. Sekarang sudah saya berikan kemajuan ya. Selain di Telegram, ada juga platform di berbasiskan website. Nah, kalau sudah berbasis website, maka sudah
email itu sangat urgent ya. Email itu sama dengan nomor HP istilahnya, alamat kita di website ya kan, alamat rumah kita ya. Jadi kalau ada dengan alamat rumah Anda sendiri tidak hafal dan sebagainya, itu kan sangat keterlaluan, gitu kan ya. Jadi kita sudah mulai belajar bikin email yang benar, ya bikin email yang betul ya kan ya. Sorry kepleset ya. Makanya kemarin saya berikan tutorial bikin email dan sebagainya. Jadi kalau memang email Anda tidak bagus ya ganti emailnya ya. Emailnya apa, bikin email baru itu kan ya, bikin email baru terus kemudian nanti di sini di profile emailnya diganti ya kan. Ini kan boleh ganti email itu kan ya. Ini kan di sini email. Anda silakan ganti, mau ganti email apa terus kemudian diupdate itu kan ya. Email yang mau ganti dia. Jadi umpamanya email Anda yang lama itu tidak betul, error dan sebagainya umpamanya. Anda ganti emailnya di sini dengan email yang betul itu ya. Anda ganti dengan email yang bagus kemudian diupdate ya. Jadi gunakan email ini dengan alamat email yang bagus, yang tidak boleh diganti hanyalah username. Kalau alamat email boleh diganti sesuka Anda. Boleh diganti sesuka Anda, digunakan alamat email yang valid sehingga nanti Anda dapat mengikuti kelas ini dengan sangat baik ya. Oke, saya kira ini sudah cukup panjang untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video tutorial ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua.